Kalaupun nanti, kalau nanti tetap dijadikan milik pemerintah Provinsi Sumatera Utara, saya ngajak Provinsi Aceh untuk sama-sama mengelola. Bung Bobi sebagai gubernur, kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Itu yang harus Anda kerjakan, bukan bikin masalah baru, klaim-klaim pulau segala macem. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Ada usul di perintah bersama. Tidak pernah ada sejarah suatu pulau di perintah bersama. Kalau nanti orang Aceh tidak percaya ke pusat lagi kalau begini caranya. Apa yang jelas 40 itu hak kita. Kita punya. Bapak kita berteriak ni seriak itu hak kita. Mari kita slow aja, enggak apa-apa. Kenapa sekarang berebut 4 pulau itu? Tahu tak? Itu kandungan energi, kandungan gas sama besar di Andaman. Kami terbuka kalau memang hal itu mau diulang kembali pembahasannya ke pemilihan, kami terbuka. Mau dialog apapun ini susah. Makanya saya sampaikan di situ, ya kalau kita mau bahas, ayo sama-sama. Apa yang mau dibahas, Bang? Yang hak orang tetap hak orang. Aceh tidak pernah merampok hak orang. Ya, Bang? Lebih baik kalian selesaikan secara baik-baik. Bilang sama Mendagri dan pemerintah terkait, pulangkan pulau itu secara terhormat baik-baik. Nggak perlu lagi ada bicarakan ini, bicarakan itu. Karena yang mencari masalah kalian sendiri. Dalam hal ini putusan Mendagri. Aceh tidak pernah mengambil wilayah orang lain. Peta Aceh bukan hanya ada di Indonesia, bahkan di peta dunia, di museum-museum ternama di dunia juga ada itu peta Aceh. Bang, gini maksud saya ya. Saya nggak mau ada kesalahpahaman masyarakat Aceh dan masyarakat Sumatera Utara terkait masalah ini. Ini masalah Pukolmo, ya. Ada orang yang hendak membenturkan kami dengan Sumatera Utara. Kami nggak mau itu terjadi. Pulau itu kembalikan secara baik-baik. Tidak ada lagi lampiran untuk diskusi ke PT UN segala macam. Nggak ada. Apalagi dikelola secara bersama-sama. Apa haknya? Milik orang lain kok meminta dikelola bersama. Ini Bang, kalau nggak diselesaikan secara baik, aku nggak tahu bayangkan bagaimana nanti akan terjadi perpecahan ini. Sangat mengerikan pastinya. Kalau negara tidak mampu hadir memberikan kesejahteraan kepada rakyat, jangan buat masyarakat itu gundah. Aku sebagai putri Aceh tentu saja tidak setuju dan menolak keras diserahkannya 4 pulau tersebut kepada provinsi tetangga. Karena secara historis, kultural, dan geografis, keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh. Sekarang pertanyaannya untuk Pak Mendagri, atas dasar apa keempat pulau tersebut diserahkan ke Sumut? Apakah karena dianggap orang Aceh itu tidak mampu mengelola wilayahnya sendiri? Aduh Pak, orang Aceh itu sangat mampu untuk mengelola wilayah kami sendiri. Jadi nggak perlu lah Pak, dikelola bersama. Nah, aku bingung, masalah ini kan bukan masalah baru. Justru sudah bergulir dari tahun 2008. Tapi kenapa setelah viral, setelah rame, setelah kasusnya itu dibicarakan secara masif oleh publik, pihak-pihak berwenang baru bergerak. Selama ini kemana saja? Kenapa kita harus menunggu gaduh dulu, baru kita bertindak? Bapak, Ibu, hojak lawek nyo Pak, Bu, ho gade. Lon hana pesalah soso, tapi nyoke wateji tanyo tak bedah. Ya bedah Pak, bedah Bu. Le, ya Allah. Urang Acehnya dari zaman uroje, pemberani, semangat tinggi, carang-carang, kreatif. Ya tak bedah, nyo wateji tanyo pemaju Aceh. Ya hai, tanyo sama-sama nyowateji pemaju Aceh. Kami kasih lewat Aceh, itu laut tradisi Nelayan Aceh Singkil akan mempertahankan wilayah perairan laut 4 pulau ini sampai titik darah penghabisan karena wilayah ini merupakan sumber hidup dan kehidupan bagi nelayan Aceh Singkil. Oleh karena itu, kami meminta dengan tegas kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian karena telah membuat kegaduhan. Nah kalau sudah begitu masalahnya ya ini bakal tambah runyam. Ini bukan hanya sekedar bahwa perluasan wilayah atau ada
wilayah dari Aceh yang diambil alih oleh Sumatera Utara atau tepatnya diserahkan kepada Sumatera Utara, tapi ini juga memperebutkan sumber daya alam. Tapi masalahnya bukan hanya soal sumber daya alam yang harus dikelola untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat ini. Kalau kemudian dikait-kaitkan dengan mantan Presiden Joko Widodo, pastilah kemudian publik itu ya mengaitkannya dengan kepentingan oligarki dan geng Solo. Kalau ngomongin geng Solo itu berarti ya keluarga Jokowi dan juga para kroni-kroninya. Kalau sudah masuk ke wilayah itu, masuk isu itu, ini jadi runyam. Pulau itu hadiah dari Pak Tito untuk Pak Jokowi ya Pak ya? Gue deh, gimana cara hadiahnya? Enggak, itu gini loh ya, ngomongin pulau itu pahamin dulu prosesnya berapa lama. Di 40 ini kan lama, sudah lama dari tahun 2007 atau 2008. Dan itu sudah ada masing-masing berargumen. Wah. Pak Mendagri, apa urgensinya pulau itu harus diputuskan langsung tanpa duduk bersama menjadi milik Sumatera Utara? Apakah tidak memperhatikan sejarah, historinya, secara sosiologis? Apa untungnya sekarang membuat itu menjadi milik Sumatera Utara? Sudah ada masing-masing berargumen. Dan sudah difasilitasi rapat berkali-kali zaman jauh sebelum saya. Rapat berkali-kali, ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Kalau ada yang mau digugat secara hukum, petun misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri tolong tuh, kalau menurut saya nggak ada urgensinya Anda membuat keputusan soal 4 pulau itu. Hanya bikin masalah politik. Tentunya kami pemerintah daerah ingin menjalin keharmonisan. Ingat, banyak warga Aceh di Sumatera Utara, banyak warga Sumatera Utara di Aceh. Kalau dipanas-panasin, nanti warga Sumut anti melihat plat BL. Orang Aceh nanti anti melihat plat BK. Itu yang kita nggak mau, itu poin pertama. Tidak ada masalah antara masyarakat Aceh dan masyarakat Medan. Masyarakat Medan aman kok ke Aceh. Masyarakat Aceh aman kok, nggak ada masalah ke Medan. Jadi jangan kita mencampur adukan permasalahan ini. Permasalahan antara intern antara orang Medan dengan orang Aceh tidak ada masalah. Yang masalah sekarang adalah undang-undang coba dibenturkan dengan keputusan menteri. Aneh. Mereka merampas, mengambil pulau orang lain, kok malah dipertahankan. Orang yang merampas itu, orang yang mencuri itu, ya semestinya harus mengembalikan, bukan mempertahankan. Bukan antara masalah Aceh dan pusat, antara Aceh dan Kemendagri. Pemerintah daerah itu nggak ada wewenang sama sekali. Nggak ada wewenang sama sekali untuk mengambil atau melepaskan wilayah di daerah kami. Nggak mungkin misalnya contoh tiba-tiba kami mau melepaskan satu wilayah kami. Nggak bisa, Pak. Nggak akan bisa tanpa ada izin dari pemerintah atasan, pemerintah pusat. Dan pelepasan ataupun pengambilan itu nggak bisa seolah katanya Provinsi Sumatera Utara nyuri. Gimana skema nyurinya? Coba jelaskan. Gimana skema nyurinya? Karena mencuri kekayaan Indonesia, kami harus melihat aparat penegak hukum memberikan keterangan-keterangan palsu hanya untuk melindungi penjahat-penjahat, dan kami harus melihat penegak hukum menginjak-injak rakyat kecil di tanah yang kaya ini. Kami harus melihat jenderal-jenderal bergelimang harta padahal gajinya 5 juta. Kami harus melihat menteri-menteri bergelimang harta dengan selingkuh-selingkuhan yang hidup mewah. Kalian semua kalian. Kalau ada yang mau angkat senjata, aku ikut. Gak benar lagi nih. Gak benar lagi. Kalau ada yang mau angkat senjata, aku ikut. Rakyat yang kalian sengsarakan, kalian yang mengkhianati negara ini, kalian disumpah di bawah kitab suci untuk mengabdi kepada negara, untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Kalau ada yang mau angkat senjata, aku ikut. Merdekalah kalian Papua, merdeka kalian Papua. Wajar dulu ada Dewan Gajah di Sumatera. Wajar. Kalau masih kalian ingat itu peristiwa PRRI, wajar. Ketimpangan sosial, wajar.
menguap, tambang dikuasai oleh elit-elit, dikuasai oleh ormas-ormas yang tidak ada hubungannya dengan kalau kalian mengangkat senjata, aku ikut apapun risikonya, aku tanggung. Aku nggak mau melihat Indonesia ini hancur di tangan bajingan-bajingan, nggak mau. Omon-omon semua, omon-omon keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Setelah hampir 1 minggu ya, Camp TV tidak mengupload video. Kali ini kita coba mengupload video dan mengangkat sebuah topik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di media sosial ya, yaitu soal pencaplokan pulau Aceh ya, 4 pulau di Aceh hingga masuk ke Sumatera Utara ya. Dan itu keputusan itu diteken oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ya. Dan ini berbagai macam spekulasi itu berseliweran, berbagai macam analisa juga ya, saling beradu di media sosial ya. Dan yang bikin panas lagi, rakyat Aceh tidak terima ya, karena pulau itu memang sudah dari sebelum Indonesia merdeka pun itu pulau sudah masuk Aceh. Tetapi di sini seolah-olah sepertinya ya Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution enggan melepaskan hal itu dan meminta kepada Gubernur Aceh untuk berunding kepada pemerintahan pusat. Ya tentunya Menteri Dalam Negeri ya, Tito Karnavian. Tetapi setelah ramai di media sosial dan makin memanas, akhirnya Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sepenuhnya isu tersebut ya, isu soal 4 pulau yang menjadi sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara. Dan hal itu nanti akan disampaikan pada ya mungkin seminggu lagi ya, tidak sekarang-sekarang ini, mungkin sedang dikaji oleh Presiden Prabowo. Dan apa kira-kira keputusan Presiden Prabowo? Apakah akan memuluskan Sumatera Utara alias gubernurnya Bobi Nasution sebagai menantu Jokowi memiliki 4 pulau tersebut, atau justru malah mengembalikannya kepada Aceh ya? Dan patut kita tunggu. Dan ini berbagai pendapat dari kalangan profesor, akademisi itu semua ikut mengutarakan pendapatnya ya soal sengketa pulau di Aceh ini ya. Banyak sekali, bahkan ada artis, ada netizen, bahkan semenjak kejadian tersebut relawan dari Bobi Nasution pun sempat melaporkan seorang netizen ya yang ya mungkin menghujat atas tindakan Bobi tersebut. Dan itu anehnya netizen juga malah membela penghujat Bobi Nasution ini. Dan kan bisa kita lihat seperti apa riuh rendahnya di media sosial tentang kasus pencaplokan ataupun ya pengambilan alih kepemilikan ya, yang tadinya milik Aceh sekarang menjadi masuk ke wilayah Sumatera Utara. Dan itu kata Yusuf Kala, mantan wakil presiden 2 periode ya, mengatakan bahwa undang-undang aja bisa dirubah, kalah dengan keputusan menteri. Itu kata Pak Yusuf Kala. Seperti kita tahu, Pak Yusuf Kala adalah salah satu seorang tokoh ya yang mendamaikan Aceh kala itu di tahun 2004 atau 2005 ya. Ketika itu gerakan Aceh Merdeka alias GAM ya masih eksis, dan pemerintahan SBY dan juga Yusuf Kala berhasil mengembalikan Aceh menjadi provinsi di bagian dari Indonesia ya, dan ya bisa mendamaikan gerakan Aceh Merdeka dan meredam, dan hingga saat ini isu tersebut seolah-olah hilang dan ya baik-baik saja. Tetapi setelah adanya pencaplokan 4 pulau ini oleh Sumatera Utara yang mana ini diprakarsai oleh Menteri Dalam Negeri yang katanya prosesnya sudah dari tahun 2007 apa 2008 katanya.
Tetapi kan viralnya akhir-akhir ini begitu viral, begitu rame, akhirnya semua bertindak, bahkan selama ini kemana itu ya. Dan Pak Yusuf Kala juga banyak sekali memberikan saran kepada Menteri Dalam Negeri ya, khususnya Pak Tito Karnavian supaya ya berhati-hati mengambil keputusan ya, karena isu ini sangat sensitif sekali ya. Kita tahu masyarakat Aceh sangat berjasa sekali soal kemerdekaan Indonesia ini. Kita tahu lah. Dan jangan sampailah ini nilas titik merusak susu belanga. Hanya gara-gara masalah kecil, salah mengambil keputusan bisa jadi berantakan semua. Makanya Pak Yusuf Kala menyarankan agar berhati-hati ya mengambil keputusan ini, karena biar bagaimanapun kalau menurut Pak Yusuf Kala ya sebaiknya kembalikan saja kepada pemilik yang aslinya ya. Nah, tetapi yang anehnya justru dari statement dari Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengatakan ya kita bisa berunding, bisa berbagi dikelola bersama, dan itu dibantah langsung oleh Pak Yusuf Kala. Mana ada, tidak ada ceritanya pulau dikelola bersama. Belum ada ceritanya, dan baru kali ini kan ini yang menjadi aneh. Dan juga ada politisi PDIP ya, Bung Deddy Sitorus juga ikut berkomentar, mengomentari masalah pulau tersebut dan menanyakan kepada Bobi Nasution apakah Bobi Nasution sebagai gubernur sudah mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara kok hingga menambah 4 pulau. Apakah Sumatera Utara sudah cukup ya, APBN-nya sudah cukup besar atau sudah melimpah ruah hingga ingin menambah wilayah gitu loh. Sedangkan kata Bung Deddy Sitorus ya Nias juga masih begitu-begitu aja. Kan pulau-pulau yang merupakan bagian dari Sumatera Utara, Danau Toba, harusnya itu yang dieksplor, jangan malah menambah-nambah pulau. Tetapi setelah beberapa hari ini muncul statement dari Gubernur Aceh ya, bahwa Gubernur Aceh ya santai saja. Gubernur Aceh juga mengklaim bahwa itu memang milik kita, dan yang bikin ribut adalah ternyata di kawasan 4 pulau tersebut itu terdapat kandungan migas yang cukup besar, dan itu bisa jadi itu kandungan migas yang terbesar di Asia Tenggara itu katanya. Dan mungkin karena ada kandungan migas yang cukup besar, karena kata Pak Mualim ya, Gubernur Aceh itu mengatakan bahwa sumber migasnya itu sama dengan di kawasan Andaman ya. Andaman yaitu sebuah kawasan ya 3 kilo, mungkin 3 kilo dari Aceh, tetapi masih masuk wilayah India itu loh. Kalau menuruti apa kata Mendagri, karena pulau 4 pulau itu lurus atau masih dekat kepada Sumatera Utara, kenapa Mendagri nggak mengklaim Andaman saja? Yang jelas-jelas itu kan dekat ke Aceh. Kalau kata profesor di Aceh itu mengatakan kalau dari Aceh hanya 3 kilo, hanya 3 jam, kalau nggak salah 3 jam perjalanan laut, tetap ke Pulau Andaman itu, ke kawasan ke Blok Andaman. Tetapi kalau dari India 11 jam, kan tentunya dekat ke Aceh. Kenapa nggak itu saja yang diklaim? Karena dekat ke Aceh, kenapa kok bisa masuk ke India itu loh. Itu salah satu pertanyaan dari profesor, seorang guru besar di Aceh ya. Kenapa kok malah menggeser-geser pulau yang sudah memang dari dulu ada di situ dan masuk wilayah ke Aceh? Kenapa nggak itu saja yang diklaim? Andaman aja klaim, berani nggak kira-kira, kan begitu. Jadi statement dari Bobi Nasution ingin mau pulau yang katanya ya kosong ya, maksudnya tidak ada penghuni tetap yang hanya mampir-mampir saja. Kenapa kok 4 pulau itu jadi rebutan? Dan ternyata Gubernur Aceh mengatakan ya kenapa jadi rebutan, pengen tahu karena kandungan migasnya sama besarnya dengan Andaman, dan itu
viral langsung ya. Oh ternyata. Dan yang anehnya lagi nih, netizen juga para politisi mengait-ngaitkannya dengan geng Solo nih. Bung Heru Subono Arif juga mengatakan, ya kalau dikait-kaitkan dengan geng Solo, wah nambah runyam lagi itu. Ada juga statement yang mengatakan bahwa 40 itu hadiah dari Tito Karnavian untuk Pak Jokowi. Ya ada juga yang mengatakan seperti itu. Ya kan sah-sah saja orang berpendapat, asal ya memiliki dasar lah ya. Ya kita belum tahu maksud Pak Tito Karnavian memasukkan 40 itu ke wilayah Sumatera Utara, tujuannya apa? Kita pun belum tahu. Nanti masalahnya kasus ini sudah diambil alih oleh Pak Presiden langsung sepenuhnya. Dan itu dikatakan oleh Pak Sukmi Dasko ya ketika itu bahwa kasus 40, sengketa 40 di Sumatera Utara dan Aceh itu diambil alih sepenuhnya oleh Presiden. Nah nanti kita tunggu nih keputusan dari Pak Prabowo. Kalau kata Bung Heru Subono Arif sih, ya kita lihat saja apakah Pak Prabowo memihak kepada NKRI atau memihak kepada Jokowi. Karena yang bersengketa di situ adalah menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution ya. Coba kita, apakah Pak Prabowo memang sudah lepas dari bayang-bayang mantan Presiden Jokowi. Dan apapun itu silakan Anda ya tafsirkan sendiri, silakan Anda analisa sendiri. Bagi Anda yang ingin berkomentar, silakan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras.